Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Aska Gulshan di Bincang Ide. Dan kali ini kita kedatangan Direktur Eksekutif Selyos. Ini seorang ekonom muda yang menurut saya pribadi salah satu yang paling bersinar di generasinya nih ya. Yaitu ada Mas Bima Yudhistira. Thank you Mas Bima. Welcome di Bincang Ide. Mas, hari ini kita ingin nanti banyak mendiskusikan terkait dengan cita-cita ekonomi Indonesia di 2045 yang dikatakan bisa menjadi negara maju. Tapi sebelum situ Mas, mungkin boleh perkenalkan dulu nggak background Mas Bima, pendidikan, terus aktivitas terakhir, apa saja gitu Mas? Ya, kalau background pendidikan saya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Oke. Gitu ya, S1-nya. Kemudian beruntung dapat beasiswa LPDP. Dari Kementerian Keuangan tuh termasuk angkatan yang awal-awal pada waktu itu untuk bisa sekolah S2 di University of Bradford. Kemudian sambil mengambil semacam course di University Toulouse Business School di Prancis. Ya. Kemudian cukup aktif waktu itu di sebuah lembaga riset ya di Indef untuk penelitian ekonomi, kemudian kebijakan publik, ada juga bicara ekonomi digital. Dan pada kurang lebih tahun 2019 itu saya coba bersama teman-teman untuk bikin sebuah institut yang namanya Selyos. Selyos itu ya? Ya, jadi dia kombinasi antara ekonomi, kemudian juga bicara soal transisi energi, ekonomi digital, tapi ada sisi law atau regulasinya lah, kita menganalisis berbagai regulasi. Apa aja Mas, apa namanya gerakan dari Selyos ini? Mungkin ya, Selyos itu hadir sebenarnya untuk menutup gap antara kebutuhan misalnya untuk melakukan kajian, advokasi yang bisa dimengerti oleh publik dan membantu beberapa teman-teman mungkin yang memperjuangkan beberapa isu keadilan fiskal misalnya, kemudian masalah lingkungan di berbagai daerah. Jadi kita bikin semacam riset yang mudah dibaca, mudah dicerna dan bisa jadi bahan advokasi kebijakan. Ya, oke Mas. Nah Mas, mungkin kita sekarang pengen masuk ke pembahasan kita nih Mas tentang visi Indonesia 2045. Ini beberapa pihak memprediksi bahwa termasuk dari lembaga internasional gitu ya, bahwa Indonesia ini berpotensi masuk menjadi 4 besar dari segi ekonomi gitu ya, 4 besar dunia. Dan bahkan ditambah itu, ini mungkin sering bahas di berbagai tempat ya, salah satu penyokongnya adalah bonus demografi karena diprediksi tahun itu 60% lebih ya misalnya yang penduduknya adalah usia produktif. Nah, seberapa betulkah kita udah on the track menuju cita-cita visi 2045 itu Mas? Ya, jadi bicara visi menjadi negara maju, itu perjuangannya ekstra nih. Karena sekarang Indonesia posisinya menjadi negara berpendapatan menengah ke atas. Itu GNI per kapitanya atau pendapatan nasional per kapita itu sekitar 4.500 dolar. Dan butuh untuk mencapai ke 13 ribuan US dollar. Dari 4.500. Ya, jadi butuh effort hampir 2 atau 3 kali lipat untuk bisa mencapai angka itu. Dan waktu nggak banyak. Kenapa harus dipasang target 2045? Karena mesin sebuah negara itu salah satunya adalah sumber daya manusia tuh. Yang berkualitas, yang produktif. Dan kita sebenarnya di satu sisi blessing in disguise, di tengah banyak negara mengalami aging population, seperti di Jepang, kemudian Korea Selatan, dan negara-negara barat yang tingkat fertilitasnya itu mulai turun. Bahkan kalau kita lihat di beberapa supermarket ya, yang ada di negara-negara Asia deh, Jepang, itu banyak menjual popok lansia dibandingkan popok bayi. Itu salah satu indikator. Indonesia masih masuk dalam fase bonus demografi. Jadi ada mesin pertumbuhan di usia produktif. Nah pertanyaannya, mencapai target 13.000 US dollar pendapatan per kapita secara nasional, ini perlu banyak yang diperbaiki. Salah satunya yang kita lihat adalah demografinya sedang subur, anak mudanya sedang banyak, tapi kalau kita lihat lebih detail, banyak anak muda Indonesia yang menganggur. Jadi tingkat pengangguran usia muda di Indonesia ini salah satu yang tertinggi di Asia Pasifik. Jadi bayangkan muda memang harusnya produktif tapi nganggur. Dan itu angkanya sekitar 13%.
Kemudian setelah itu, kalaupun mereka bekerja, ada tantangan nih sekarang yang dihadapi. Kalau kerja sekedar kerja, gitu ya. Misalnya driver ojol, bekerja. Tetapi lapangan pekerjaan yang banyak terbuka sekarang sifatnya informal, tanpa adanya kejelasan soal karir. Bayangkan kalau jadi driver ojol, ya bekerja secara fleksibel. Tetapi dari sisi jenjang karir nggak ada. Kemudian dari sisi pensiun, jaminan sosial, dan lain-lain. Sebagian jaminan sosial, misalnya BPJS, dia harus apply sendiri. Nah, jadi lapangan kerja sekarang makin mengarah kepada lapangan kerja yang sifatnya informal, prekariat. Jadi yang seolah-olah, oh ini gig ekonomi, ini sharing ekonomi. Padahal banyak lapangan kerja yang nggak berkualitas. Nah ini jadi salah satu masalah kita, muda tapi menganggur, kalaupun bekerja pendapatannya tidak bisa cepat mengalami kenaikan. Nah problem lainnya soal sumber daya manusia ini, kita lihat juga mereka yang mau bekerja misalnya ke sektor yang lebih formal, misalnya mau masuk ke industri pengolahan. Data terakhir itu justru industri pengolahannya terus mengalami penurunan porsinya. Sekarang tinggal 18,3%. Kita lihat nih dari tahun 83 sampai tahun 2023 kuartal terakhir, posisi industri pengolahan yang menyerap tenaga kerja cukup banyak, itu porsinya kembali ke tahun 91. Jadi sebenarnya industri pengolahan kita ya, bukan secara nilai tapi secara porsi. Secara proporsi ya. Itu terus mengalami penurunan dari puncaknya 31% tuh, sekitar tahun 2000. Pada waktu Krismon. Itu industri manufakturnya porsinya masih besar sekali. Kemudian turun. Nah, karena sekarang, sektor lain berkembang terus industrinya menyusut Mas. Apa ada deindustrialisasi atau? Ya deindustrialisasi. Karena kalau disebut sektor lainnya berkembang, jasa memang berkembang. Tapi problemnya kita terlalu cepat meninggalkan industri pengolahan. Nah ini banyak kasus, salah satunya misalnya di Korea Selatan. Kenapa Korea Selatan sekarang K-popnya cukup populer? Hati-hati ya, kita penikmat K-pop ini. Saya penikmat K-pop. Tapi mereka sebenarnya adalah brand ambassador dari produk-produk industri berteknologi tinggi dari Korea Selatan. Jadi landasannya ada manufaktur di bawah. Landasan dari manufaktur. Jadi ada satu video tuh. Salah satu personil dari K-pop, Blackpink waktu itu. Itu sebenarnya sambil bercanda mungkin ya. Ada penggemarnya minta foto. Tapi pas dilihat handphonenya itu bukan Samsung. Bukan Samsung ya, bukan Samsung. Kemudian dia bilang, waduh kalau itu handphonenya mohon maaf nih, kita gak bisa selfie bareng gitu. Gak bisa foto bareng. Karena bukan brand ambasadornya gitu ya. Jadi handphone pesaing dari Korea Selatan. Begitu juga kita tanpa sadar memperhatikan artis-artis Korea itu, karena jasanya sangat kuat ya, itu sebenarnya dia juga mempromosikan barang-barang seperti kulkas, TV, komputer, gadget, macam-macam. Korea Selatan bisa seperti sekarang, trajektori ke belakangnya adalah terkait dengan industrialisasi yang masif. Padahal ya Korea Selatan dan Indonesia itu sama-sama miskin. Tahun 60-an itu kita negara miskin. Kemudian Korea Selatan juga masuk negara miskin. Sekarang Korea Selatan sudah jadi negara maju. Padahal dia dalam kondisi perang terus-menerus, bayangin. Dengan Korea Utara. Tapi kuncinya adalah dia fokus pada industrialisasi. Nah kita nih anak muda tadi di bonus demografi mau bekerja di sektor industri, industrinya menyusut. Ya proporsinya berkurang tadi ya. Iya, dan 2020 banyak yang tutup pabrik karena relokasi, kalah saing juga, tertekan oleh impor misalnya. Itu membuat industri menjadi kurang menarik bagi anak muda. Padahal salah. Anak muda itu harusnya sebagian boleh lah berjualan reseller, just tip gitu ya, jasa misalnya. IT bagus gak? Bagus. Tapi jangan lupa, backbone-nya itu semua untuk memasarkan produk industri lokal. Kalau nggak nanti kita, anak muda apa sekarang bisnis digital. Oh ya, apa kerjaannya? Reseller. Terus barang yang dijual di Shopee, barang dari luar semua gitu ya. TikTok Shop dan lain-lain, barang dari mana itu? Itu bukan barang dari industri kita sebagian besar, tapi barang impor. Salah nggak? Yang jual sih nggak ada masalah. Betul. Legal-legal aja, ya kan? Tapi tidak punya dampak berganda buat peningkatan ekonomi nasional.
Nah itu yang missing link nih di dalam pembangunan kita gitu. Jadi lucu kalau kita menyuarakan ekonomi digital, lupa bahwa ekonomi digital atau jasa ini hanya sebagai distribusi dari produk-produk industri. Satu lagi masuk ke pertanian nih. Karena katanya ya digital, influencer, kemudian ada lagi yang bilang ya kita memproduksi kendaraan listrik, kita memproduksi baterai. Tapi jangan lupa kita nggak makan itu katanya. Kita makan beras. Kita makan sektor pertanian nih. Kita pakai minyak goreng. Salah satu yang hilang juga adalah begitu industri manufakturnya melemah, pertanian juga stagnan dia porsinya terhadap produk domestik bruto. Dan pertanian tadi anak muda masuk ke pertanian lebih nggak menarik lagi dibandingkan masuk ke industri pengolahan. Nah, jadi kita ini mau jadi negara maju melupakan fundamental yang paling utama, pertanian dan industri pengolahan. Itu berarti negara-negara maju lain tuh semua gitu, walaupun dia sektor jasanya, sektor third sector berkembang gitu ya, tapi industri dan pertaniannya tetap jadi fondasi gitu ya. Tidak ditinggalkan, bukan berarti ditinggalkan gitu ya. Di atas itu mereka baru membangun industri yang lebih advance gitu. Iya. Jadi artinya tahapan pembangunan itu nggak boleh dilengkapin gitu. Iya. Bahkan ada negara yang ketawa-tawa aja tuh. Jadi gini, dia bilang silakanlah main digital. Digitalnya kok cuman memperparah impor. Nah sementara ada negara yang ketawa tadi adalah Denmark. Karena ternyata yang menjadi backbone adalah sektor pertanian. Kita nggak sadar ya, kayak Selandia Baru, kemudian juga sebagian Australia, kita mengimpor banyak produk makanan dari mereka. Dairy produk ya, ada susu, keju, kemudian daging dan lain-lain gitu. Mereka nggak silau. Digitalisasi itu sekali lagi digunakan untuk mensupport pertanian. Pertaniannya 4.0 gitu. Jadi ada koneksi antara digitalisasi industri itu dengan pertanian. Jadi Denmark nggak ngasih loh dengan fintech dengan pinjol itu. Denmark biasa aja karena basisnya adalah pertanian. Dengan kasus kita kebalikannya gitu, digitalnya terlihat sangat besar padahal dalamnya kosong gitu maksudnya ya. Apa yang diperdagangkan di sana. Mas, tapi gimana dengan misalnya infrastruktur ya? Kan salah satu yang sering digadang-gadang dengan pemerintah bahwa untuk mencapai cita-cita negara maju 2045 adalah infrastrukturnya harus baik gitu ya. Dan oleh karena itu beberapa tahun terakhir digenjot habis-habisan. Betulkah itu track yang harus kita jalani untuk mencapai visi 2045, Mas? Infrastruktur itu penting, tapi yang missing atau hilang dari sekarang adalah kesesuaian antara perencanaan pembangunan infrastruktur itu dengan sektor ekonomi lainnya. Kesesuaian. Ya gampangnya beginilah, buat apa sih bangun kereta cepat Jakarta-Bandung? Atau buat apa sih bangun ibu kota negara? Kalau yang kita butuhkan untuk meningkatkan daya saing itu adalah menurunkan biaya logistik. Kalau sekarang beban biaya logistik kita masih salah satu tertinggi di ASEAN, jangan heran kan Tesla lebih memilih Malaysia. Beberapa pabrikan besar bahkan relokasi dari Indonesia itu sampai ke Vietnam, ke Thailand. Otomotif kita daya saingnya beberapa kalah dari Thailand, dari Vietnam. Itu karena beban biaya logistik di Indonesia mahal. Nah jadi kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mahal, APBN juga keluar, tetapi efek pada daya saing itu bukan nggak berguna sama sekali juga enggak, tapi bukan itu yang harusnya dibangun untuk Indonesia. Yang dibangun adalah prasarana pendukung dari industri pertanian. Jadi nggak apa-apa infrastruktur, tapi arahkanlah infrastruktur misalnya sekarang nih yang lebih urgent, irigasinya diperbaiki secara serius. Kemudian jalan-jalan menuju kawasan industri. Kalau bangun kereta logistik dari kawasan industri ke pelabuhan, ngapain pakai jalan tol, tapi pakai kereta industri logistik. Kemudian dari pelabuhannya ditata. Manajemennya, pabeannya, dan juga kedalaman pelabuhannya. Sehingga kapal-kapal besar bisa mengangkut, sehingga jadi lebih murah biaya shipping atau pelayarannya. Nah makanya ada diskoneksi ketika infrastruktur dibangun,
indeks logistiknya turun 17 peringkat. Betul, sebagaimana dibahas di beberapa hari yang lalu ya. Betul, ini nggak make sense gitu ya. Setiap tahun kita keluar 400 triliun, belum termasuk penugasan ke BUMN untuk cari pinjaman sendiri. Setiap tahun berapa mas? 400 triliun untuk infrastruktur. Dari APBN? Dari APBN. Belum termasuk BUMN yang suruh ngutang dan sebagian masalah sekarang. Gimana tuh? BUMN juga digenjot untuk bangun infrastruktur kan ya? Ya, artinya dana infrastruktur setiap tahun sangat besar sekali berarti. Sangat besar sekali. Tapi hasilnya tidak mampu mengangkat daya saing secara signifikan. Berarti yang salah adalah karena nggak cukup hanya sekedar membangun gitu berarti ya maksudnya? Ya, bukan lomba panjang jalan tolnya gitu ya. Atau berapa banyak bandara internasional yang kita punya. Tapi sebenarnya tanya dong kepada pengusaha yang ada di area yang membutuhkan infrastruktur. Tanya pada masyarakat juga. Sebenarnya infrastruktur apa sih? Jangan-jangan sederhana. Infrastruktur jalan desanya itu yang lebih masif dibangun. Kemudian pasar-pasar tradisionalnya. Itu kan infrastruktur juga. Kemudian dari sisi transportasi. Dari mulai pasar tradisional tadi. Bisa sampai ke Jakarta. Bisa sampai ke pasar ekspor. Dan BTS juga misalnya untuk jaringan internet. Itu yang lebih urgent. Jadi kita perlu refocusing nih soal infrastruktur. Jangan asal bangun. Oke, refocusing infrastruktur ya. Oke. Bagaimana dengan sumber daya manusia mas? Itu kan kayaknya salah satu komponen juga ya jika kita ingin negara maju. Ya. Apakah kita sudah on the track? Atau bagaimana? SDM. Ya. Jadi sekarang nih saya kasihan nih sama teman-teman. Terutama mahasiswa yang baru masuk nih. Dulu saya itu ribut soal job fair, ribut soal bikin CV yang bagus, misalnya resume yang bagus. Itu biasanya kan semester-semester akhir tuh. Karena betul-betul kita menikmati belajar, kita menikmati diskusi. Sebagian jadi aktivis mahasiswa misalnya. Sekarang ini semester 1 udah nanya. Jadi IO gimana? Kenapa mau jadi IO di kampus? Biar dapat CV, biar dapat sertifikat, biar nanti bisa apply job fair atau magang gitu. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa kampus ini jadi tempat mencetak tenaga kerja yang sebenarnya saya selalu bilang, kalau mau jadi tenaga kerja siap pakai bukan di kampus dong. Yang namanya university itu kan tempat mencetak akademisi, intelektual. Kalau mau siap kerja, sekolah vokasi. Nah, jadi ada yang missing di sini. Makanya ketika kampus dituntut lulusannya terserap ke tenaga kerja, justru pengangguran tinggi salah satunya ada di kampus. Kemudian ada di sekolah vokasi, SMK juga. Nah, jadi ini agak ada hal yang perlu diperbaiki lah. Jadi anak-anak yang tidak mampu misalnya gitu ya, nggak beruntung, dia pengen ke universitas nggak bisa, masuknya ke SMK. Ya berhentilah pada SMK. Nah, satu itu, sehingga menghasilkan gap pendidikan yang cukup lebar. Yang kedua, begitu dia masuk ke dalam SMK atau sekolah vokasi, ini harus di-riset memang. Perusahaan itu mengeluarkan biaya training yang sangat mahal. Biaya training sangat mahal. Ya ini keluhan semua pengusaha nih. Jadi begitu, rekrutmen dari SMK. Harusnya SMK sendiri itu yang lebih siap kerja. Betul. Karena kurikulumnya berbeda dengan yang S1. Iya. Tapi begitu mereka masuk ke pabrik, itu bisa training 3 bulan, 6 bulan. Bahkan ada yang 1 tahun. Ada mismatch berarti ya? Wah, mismatchnya sangat lebar, sangat parah gitu. Dan itu yang seharusnya diadres. Nah, diadres lah dengan pemagangan-pemagangan. Nah, problemnya ya, pemagangannya sih bagus. Kalau di Jerman, pemagangan memang jadi salah satu solusi mengatasi gap tadi. Di Indonesia, pemagangan menimbulkan masalah baru. Yaitu? Kagak digaji. Iya. Dia magang, ya kan? Ternyata magang itu juga sekaligus menggantikan tenaga kerja yang ada di situ. Jadi saingan sama buruhnya. Tapi gajinya suka-suka. Kan magang. Betul. Jadi bukan begitu padahal gitu ya. Jadi magang itu nanti ketika lulus baru disiapkan untuk masuk ke industrinya. Tapi magang adalah proses belajarnya. Nah, ini banyak yang akhirnya udahlah PHK yang existing gantikan dengan yang magang. Gitu. Jadi intinya ada kebijakan pendidikan kita yang ruwet, pendidikan kita yang kemudian runyam. Itu bicara nih hilir nih ya.
Yang SMK sekolah vokasi S1 ini di ujung. Oke. Yang kita belum bicara nih yang dari pendidikan usia dini. 20% dana pendidikan itu kan memang diklaim banyak habis untuk biaya birokrasi. Betul memang. Gitu. Jadi mismatch itu terjadi mulai dari pendidikan usia dini. Karena banyak anggaran tidak tepat sasaran. Yang dibangun infrastruktur sekolah nggak apa-apa. Tapi gurunya nggak ada. Ya. Kemudian kualitas dari tenaga pendidiknya yang harusnya jadi banyak yang missing. Sehingga kalau melihat, oh ya kita belajar dari Jerman soal sekolah vokasi, bagaimana lulusan dari vokasi di Jerman itu digaji lebih mahal daripada lulusan universitas dalam beberapa bidang. Tapi kalau kita lihat pendidikan dasar mereka udah lebih siap. Basic science-nya bagus, matematika bagus, kemudian bahasa internasionalnya bagus. Sehingga mereka lulusan sekolah vokasi pun ya wajar digaji lebih tinggi. Nah itu yang beberapa hal yang kita kelihatannya studi banding, tapi nggak selesai mungkin studi bandingnya. Iya. Tapi mas secara overall kan ekonomi kita tumbuh terus ya. Iya. Even saat pandemi kemarin ya banyak dibandingkan negara-negara lain mungkin jatuhnya tidak ya masih bisa dikatakan tidak sedalam itu gitu ya. Apakah ini tanda-tanda baik bahwa kita menuju 2045 ini sudah di jalan yang benar gitu? Overall ekonominya? Ya kalau mau lihat objektif, memang ekonomi Indonesia ini bisa disebut sebagai ekonomi bertahan. Ekonomi bertahan, oke. Karena sebelum pandemi juga rata-rata pertumbuhannya 5%. Iya 5%. Jadi ini hanya kembali lagi ke level pra-pandemi. Dibandingkan negara G20, Indonesia dalam beberapa hal lebih baik. Kadang-kadang urutan ketiga pertumbuhan tertinggi dalam kondisi sekarang. Karena negara-negara majunya sedang sakit nih sekarang pertumbuhannya. Tapi tumbuh 5% gak cukup. Kalau mau jadi negara maju, ingat tadi. Pendapatan per kapita dari $4.500 harus naik menjadi 13.000. Itu banyak yang menghitung rata-rata pertumbuhannya 7-8%. 7-8% dari sekarang hingga 2045 setiap tahun baru kita sebentar bisa mencapai angka tadi. Betul. Pertanyaannya, ternyata bukan Indonesia yang tumbuhnya 7-8% rata-rata. Siapa? Vietnam. Jadi Vietnam adalah negara yang sebentar lagi akan menyalip pendapatan per kapita. Oke. Filipina pun juga sama. Vietnam itu pertumbuhannya 2022 sekitar 8%. 7-8%. Dan bahkan mereka menargetkan tetap akan tumbuh 7-8%. Jadi yang akan bisa lebih cepat jadi negara maju bisa jadi adalah jawabannya Vietnam. Jadi ini kita sedang bersaing dari diri sendiri domestik. Tapi jangan lupa juga nih kawan-kawan ya, kita bilang kawan-kawan karena serumpun di ASEAN. Itu ternyata pertumbuhannya jauh lebih cepat, jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia untuk saat ini. Makanya kita nggak bisa leha hanya melihat 5%, nggak cukup. Kita akan disalip oleh negara lainnya. Oke, maka apa yang mesti kita lakukan berarti ya mas ya? Melihat itu banyak. Makanya ya tapi tentunya butuh kepemimpinan ya, kepemimpinan yang visioner, kepemimpinan yang bisa jelas. Satu, kepemimpinan yang mengakui deh bahwa ada salah arah dalam pembangunan. Ya salah arah dalam pembangunan. Salah arahnya yang tadi Mas Bima jelaskan itu ya. Ya loncat-loncat belum selesai dari pertanian, loncat ke industrinya belum matang, sudah masuk ke jasa misalnya. Jadi salah sasaran itu juga termasuk kita terlalu bergantung pada sumber daya alam. Oke. Nikel kita kaya, tapi yang kadarnya bagus, stoknya cuma 7 tahun. Hanya 7 tahun saja? Iya, yang lain nikel ya banyak, tapi belum tentu semuanya kan eligible untuk baterai. Kemudian kalau kita bicara soal batu bara, sampai kapan kita akan mengeruk isi bumi misalnya, dan kemudian menjual batu bara, ya batu bara begitu aja. Nilai tambah dari batu bara di mana? Yang ada dampak lingkungannya yang banyak merusak dan masyarakat juga gitu. Kita bicara lagi deh soal CPO. Sekarang di Eropa ada peraturan anti deforestasi. Dan ini kita harus hati-hati nih, jangan sampai ditemukan ya. Misalkan minyak goreng atau biodiesel yang dijual di Eropa itu ada sawit yang merusak hutan lindung. Oh itu bisa jadi masalah di sana.
Nah, jadi artinya kita nggak boleh juga terjebak nih pada sumber daya alam. Ya, jadi kita harus berpikir cari sektor-sektor lainnya, industri-industri lainnya yang lebih potensial. Jawabannya apa? Salah satunya industri energi terbarukan. Industri energi terbarukan, oke. Ya, ini energi terbarukan ini jadi salah satu peluang besar. Kita punya sumber dayanya, kita tinggal bikin pabriknya, dan kemudian energi terbarukan ini sejalan dengan upaya net zero itu, menurunkan emisi karbon. Kedua, mata uang ke depan itu bukan lagi kripto. Jadi waktu itu ada yang bilang bahwa ini akan menjadi mata uang ke depan adalah cryptocurrency. Turun terus ya sekarang. Dulu kan orang dagang pakai emas, barter emas, kemudian mata uang kertas, fiat ya. Kemudian ada kripto. Bahkan Bank Indonesia mau bikin rupiah digital dengan teknologi yang sama dengan kripto. Tapi salah. Karena ke depan ini akan menjadi mata uang baru adalah kredit karbon. Kredit karbon? Kredit karbon. Oke. Ya, jadi banyak negara sekarang untuk menurunkan emisinya, salah satu caranya adalah mereka membeli kredit karbon dari negara yang punya stok karbon bagus. Yang mana Indonesia termasuk salah satu dong berarti. Di mana lagi mau ke Brazil? Ya ada Amazon, hutan Amazon. Betul. Tapi yang lengkap ada gambutnya, ada mangrove-nya, ada hutan tutupan tropisnya, itu adalah Indonesia. Nah, jadi banyak potensi sebenarnya untuk bilang bahwa dibandingkan mengeruk sumber daya alam yang akan membuat banyak bencana, lebih baik hutan itu dipelihara, justru ditanamin, kredit karbonnya kemudian punya nilai ekonomis. Asal tata kelolanya benar ya, dan kemudian nggak jadi greenwashing misalnya. Tapi itu salah satu nilai ekonomi baru yang belum kita gali selama ini. Nah, ada lagi satu lagi yang menarik adalah bisnis entertainment gitu. Bisnis entertainment. Bisnis entertainment. Bisnis entertainment ini bukan gosip ya gitu ya. Tapi kita melihat gini misalnya di Amerika Serikat, konsernya Taylor Swift itu bisa menyelamatkan Amerika dari resesi. Hanya satu konser? Bukan, di banyak kota. Di banyak kota, oke. Kemudian sebelumnya juga ada Beyoncé Effect namanya. Jadi konsernya artis-artis, terutama pasca pandemi, itu menaikkan pendapatan masyarakat lokal. Dari hotelnya, restoran, kafe. Karena yang datang konser itu juga dari banyak negara. Nah, jadi maksudnya Indonesia, kita banyak mendatangkan konser, tapi artisnya dari luar negeri ini. Bayar artisnya nanti devisa keluar kan gitu. Betul. Ya meskipun tadi ya kita banyak fans sama K-pop misalkan seneng sama band luar negeri gitu ya. Tapi ada perputaran yang harusnya lebih banyak dilakukan di Indonesia. Jadi bagaimana kita membangun industri kreatif. Amerika punya Hollywood, India punya Bollywood. Kenapa kita nggak bikin industri perfilman, pertunjukan seni budaya lebih serius? Dan pemerintah harus all out di situ. Karena potensi devisanya juga besar. Nah itu jadi salah satu low hanging fruit ya, atau yang gampang kita ambil dalam waktu dekat kalau kita serius. Oke. Mas tadi kan Mas Bima sempat nyinggung soal pentingnya kepemimpinan ya. Apakah betul itu variabel yang segitu berpengaruh untuk yang menentukan gitu ya, apakah Indonesia bisa mencapai visi 2045 atau tidak? Kepemimpinan penting ya. Ini sangat penting, bahkan ini formula nomor 1. Formula nomor 1? Iya. Kenapa? Karena tantangannya makin banyak, pembacaan peluang juga harus tajam. Jadi pemimpinnya harus punya visi. Satu, dia nggak bisa cuman inward looking ya. Inward looking itu cuman ngelihat ke dalam terus gitu, masalah domestik. Tapi dia juga harus terlibat dalam pergulatan ide-ide besar, potensi besar secara internasional. Kemudian pemimpin itu juga penting untuk menentukan arah ke depan dalam konteks ekonomi apa nih yang mau kita bangun. Dan bisa mengkomunikasikannya dengan para kepala daerah. Selama ini agak susah nih. Jadi pemimpin yang ada sekarang, please invest and please welcome to my country. Tapi begitu investor mau datang di salah satu kawasan ekonomi, pemerintah daerahnya juga nggak siap. Jadi ada missing link nih. Nah itu nggak boleh terjadi. Jadi dia harus mengkomunikasikan, mengkoordinasikan. Karena kita di rezim otonomi daerah. Mana kan kalau yang sekarang pendekatannya banyak yang ingin ditarik kembali, centralized.
Termasuk undang-undang cipta kerja lebih banyak ditarik ke pusat ya. Harusnya nggak begitu. Keywordnya komunikasi tadi, kemampuan komunikasi dengan komunikasi, kemudian koordinasi, dan juga antara narasi besar harus ada. Karena ada yang bilang nih sekarang nih bahwa nggak usah lah terlalu banyak berkata-kata gitu ya. Yang penting kerja atau action. Saya nggak setuju. Dia harus punya narasi besar. Kalau nggak punya narasi besar, akhirnya kerja-kerja satu sifatnya parsial. Yang kedua, jadi potret besarnya itu kita mengarah kemana, itu jadi agak sulit terbaca. Ini dibangun, ini dilakukan, tapi sebenarnya kemana? Bagaimana contoh kasus infrastruktur tadi ya Mas ya? Sudah betul. Dibangun, kerja betul, tetapi impactnya malah yang ingin dicapai malah tidak tercapai gitu. Yes. Oke. Gitu jadi penting kepemimpinan ya Mas ya? Dan jadi sebelum kerja tapi harus ada gagasan jelasnya gitu ya? Ya. Jadi ini mungkin yang agak missing. Jadi kalau kita balik lagi misalkan presiden pertama ya, Soekarno. Itu kan gak main-main dia mimpi. Tapi mimpi dia membangun industrialisasi pasca kolonial. Itu menyekolahkan orang-orang bagus ke Jerman Timur misalnya. Untuk belajar industri. Ada yang disekolahkan ke Uni Soviet dan di banyak negara lainnya. Intinya apa? Belajar dulu. Kalau pulang bangun industri. Dan memang ada arah industrialisasi saat itu yang cukup masif. Selain mengelola pabrik-pabrik ex Belanda yang ditinggalkan. Tapi ada visi besar. Begitu juga misalnya ketika mau membangun ibu kota. Ibu kota negara mau pindah misalnya. Itu kan ide dari Soekarno sebenarnya. Tapi dia memikirkan dengan detail sebenarnya. Arah pemindahan ibu kota itu mau apa. Dari segi pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah wakil presidennya kuat. Jadi Soekarno juga diskusinya dengan Hatta. Soal ekonomi, teknisnya bagaimana, dan lain-lain. Nah ini yang harus dilengkapi. Jadi pemimpin itu yang kita lihat hilang sekarang. Begitu presiden ingin melakukan pembangunan infrastruktur. Satu, gagasannya juga belum jelas mau ke arah apa. Infrastruktur apa yang urgent. Sementara itu tidak ada yang mengingatkan siapa wakil presiden yang harusnya bisa mengingatkan, menyetir ke arah sisi ekonomi teknisnya. Nah jadi ini ketemu gagasan besar dengan ekonomi teknis, itulah bisa mengarahkan Indonesia menjadi lebih bagus. Gagasan besar dan ekonomi teknis gitu ya. Sehingga ada Mas kali gitu barangkali mungkin sekaligus terakhir nih Mas. Berarti menurut Mas Bima, ekonomi Indonesia hari ini, apakah sudah on the track menuju visi 2045? Ataukah sebetulnya kita butuh perubahan atau penyesuaian atau perbaikan-perbaikan sehingga kita bisa mencapai visi tersebut gitu Mas? Ya, perubahan itu tanpa kita bilang berubah, secara faktor eksternal pasti akan memaksa untuk perubahan. Dunia berubah. Kita lagi ngomong ini sebenarnya sedang ada perubahan di negara lainnya yang akan dampak kepada Indonesia. Nah jadi bagaimana memitigasi perubahan tadi dan mengarahkan perubahan tadi sehingga motor ekonomi kita tumbuhnya lebih berkualitas. Nah ini harus ada satu kesatuan gitu. Jadi menolak perubahan bisa jadi menolak untuk tidak ikut arus. Jadi menolak perubahan artinya kita tenggelam dalam perubahan itu sendiri. Harusnya berubah, kita menolak berubah. Nah itu berarti ada salah satu yang kemudian kita miss opportunity. Jadi nggak bisa. Jadi ekonomi sekarang ini tetap membutuhkan banyak perubahan. Tapi tentu perubahan-perubahan yang sifatnya fundamental. Nah, sehingga kita bisa bilang bahwa infrastruktur dibangun, biaya logistik turun. UMKM, anak muda yang mau kerja juga happy, bikin usaha juga enak. Karena distribusinya jadi lebih murah. Nah harusnya sambung ke situ. Nah, jangan kemudian menolak perubahan, tapi sebenarnya menyanjung status quo yang justru akan terlindas oleh perubahan itu sendiri. Gitu kira-kira. Siap, dan dengan begitu insya Allah maka visi 2045 bisa tercapai gitu Mas ya. Iya, betul. Oke, Mas Bima, thank you banget atas waktu dan kunjungannya. Ya, sama-sama. Baik teman-teman, bincang ide demikian episode hari ini bersama dengan Bima Yudhistira.
diskusi menarik tentang visi Indonesia 2045. Sampai berjumpa di bincang ini berikutnya. Terima kasih.